Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan ikuti akidah Wahabi karena mirip akidah Nasrani. Ini buktinya. Bayangkan tatkala seorang kemudian tidak beriman tentang Allah turun ke langit dunia. Beda tatkala dia tahu bahwasanya Tuhannya sedang turun ke langit dunia mencari dia. Maka dia semangat untuk sholat malam. Yang turun cuma rahmat. Itu pun gantung di langit, dia turun kepada saya. Rahmat Allah cuma turun sampai di sepertiga malam. Terus buat apa? Cuma gantung di langit, tidak sampai kepada kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, potongan video ini tadi adalah bukti pertama ceramahnya Ustadz Firanda Andirja. Kemudian bukti kedua di dalam islamco.info. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi Anda taufik bahwa turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia merupakan salah satu sifat perbuatannya yang terkait dengan kehendaknya dan hikmahnya. Dia adalah turun hakiki. Ini yang perlu digarisbawahi. Orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Allah itu turun hakiki. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi Wahabi ini telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian Wahabi mengatakan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Maka Allah Ta'ala turun dengan cara yang dia kehendaki, pada waktu yang dia kehendaki. Maha suci Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Gimana sih? Wahabi mengatakan bahwa Allah turun hakiki. Itu namanya Wahabi sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi di sisi lain Wahabi mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan siapapun dan apapun. Tapi di satu sisi Wahabi mengatakan Allah turun. Bagaimana sih? Naik turun itu adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Kemudian Wahabi mengatakan tidak benar merubah makna hadis dengan memberikan penafsiran bahwa makna turun di sini adalah turun perkaranya atau rahmatnya atau salah satu malaikatnya, karena hal tersebut batil dari beberapa sisi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena salah fikirnya orang-orang Wahabi, salah memahami tentang dalil-dalil nas, maka Wahabi sudah terjerumus ke dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengapa? Ya karena dia mengatakan Allah turun. Allah turun ya turun, berarti kan menyamakan dengan makhluk. Tapi di sisi lain Wahabi mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini dua kata yang kontradiksi, yang tanakut. Gara-gara akidahnya Wahabi inilah akibatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mentertawakan kepada akidahnya seluruh umat Islam. Padahal yang salah fikir itu cuma Wahabi saja, tidak seluruh umat Islam. Di dalam channel kami, channel Al-Mu'alim Center, ada akun yang non-muslim namanya Doa Tulus, 4 jam yang lalu diedit. Dia berdialog dengan kami, dengan channel YouTube Al-Mu'alim Center. Kemudian dia mengatakan, hahaha, Allah SWT itu tiap jam 03.00 turun ke bumi, mau ngumpulin semua doa-doa umatnya. Nah, karena bumi bulat dan berputar, maka Allah SWT lu ngikutin putaran bumi, karena setiap saat ada jam 3.00 di tempat yang berbeda dan gak sempat balik ke arsy. Nah ini kan namanya gara-gara pemahaman Wahabi yang salah kaprah, sehingga akidahnya seluruh umat Islam diolok-olok, dicaci maki, ditertawakan oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian Doa terus mengatakan, pantas juga Allah SWT punya tangan dan kedua tangannya sebelah kanan. Masya Allah. Inilah gara-gara pemahaman Wahabi yang memang luar biasa ngawurnya. Kemudian diolok-olok, ditertawakan oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Hihihi, mau ketawa gue, Masya Allah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, coba kita renungkan, kita betul-betul merenung secara mendalam. Seluruh alam jagat raya ciptaan Allah, seluruhnya, langit, bumi, kursi, arsy, semuanya ciptaan Allah. Termasuk surga dan neraka juga ciptaan Allah. Semuanya itu kecil menurut Allah. Apa mungkin
Allah yang maha besar turun pada tempat ciptaannya yang kecil. Kan setiap saat kita sholat mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha besar. Seluruh langit dan bumi, kursi dan arsy tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah. Lah kok dikatakan Allah turun pada salah satu tempat ciptaannya yang kecil? Langit dan bumi itu nanti di akhir zaman, tatkala Israfil meniupkan sangkakala, trompet yang kedua, maka langit dan bumi semuanya itu hancur. Yang ada hanya Allah, Allah yang kekal abadi. Allah itu ada sebelum ada apapun. Lalu Allah di mana? Makanya jangan mengkaitkan Allah dengan tempat. Kemudian nanti di akhir zaman semuanya hancur, rusak, binasa. Allah tetap ada. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah wujud tanpa butuh tempat. Allah ada tanpa terikat dengan tempat apapun. Jangan seperti Wahabi. Gara-gara hadis ini Wahabi kemudian karena cetek, pendek pikirannya, tekstual, akhirnya terjebak di dalam tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Allah dikatakan turun karena redaksinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yangzilu Rabbuna." Yangzilu turun, diartikan turun. Rabbuna oleh Tuhan kami. Yang turun siapa? Ya hakikat Allah itu sendiri, kata Wahabi. Masya Allah, ini namanya sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan dimaknai tekstual begitu. Allah turun katanya. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Man yas'aluni fa'utiyahu. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dikatakan oleh Wahabi yang turun itu Allah. Aduh, Masya Allah, ceteknya pikirannya, ya selalu dangkal. Allah itu maha besar, wahai orang-orang Wahabi. Allahu Akbar. Mengapa Anda mengingkari kebesarannya Allah? Sedangkan langit dan bumi itu kecil, terlalu kecil. Kursi dan arsy juga kecil. Jangan meniru akidahnya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu mengatakan Allah turun, Tuhan turun, yaitu menjadi Yesus. Apakah seperti itu? Akidahnya umat Islam tidak seperti itu. Makanya setiap sholat kita selalu diajari Allahu Akbar. Mulai takbiratul ihram, ada takbir intikal, Allah maha besar. Nggak bisa kita bayangkan Allah ada sebelum semuanya ada. Allah juga tetap ada tatkala semuanya hancur. Jadi jangan memaksakan bahwa Allah itu turun hakikinya. Bukan. Anda telah terjebak di dalam tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Berarti Anda sudah mengatakan Allah berjisim. Yang namanya naik turun itu jisim. Karena Anda mengkaitkan dengan tempat. Kecuali kalau kinayah, misalnya nih, si fulan naik peringkat, si fulan turun peringkat, berarti kan peringkatnya yang turun. Tidak ada tempatnya, peringkatnya. Tetapi ini Anda mengatakan turun di langit dunia, yang turun hakikatnya Allah. Ini mengkhawatirkan sekali. Masya Allah, mengkecilkan Allah, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani mentertawakan akidahnya seluruh umat Islam gara-gara kesesatan Wahabi. Hanya Wahabi yang sesat, yang salah fikir. Akidahnya umat Islam tidak seperti itu. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam.